Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sohib muda, ya dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami kelompok studi Tajdid Pendidikan. Ini obrolan kita pagi hari ini merupakan kelanjutan dari obrolan kemarin ya Mas ya, terkait dengan persiapan kader-kader yang memang untuk menjawab tantangan zaman. Kemarin kalau saya sudah ingat kita sudah bahas tentang ini ya, kader ulama ya. Nah, kali ini saya muda kita akan coba untuk menggali bagaimana sih untuk membentuk kader literasi, kader literat ya. Karena ya memang ayat pertama yang turun ya diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad itu bicara tentang Iqra, bacalah. Nah, apa makna dibalik ayat pertama yang perintah Iqra dan apa sih keunggulannya, keuntungannya kita memiliki kader literasi akan kita coba urai dan dalami ya dengan Mas Zaki, salah satu anggota dari kelompok studi Tajdid Pendidikan. Assalamualaikum Mas, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Santai ya, kita santai ngobrol di ini ya, di lorong teras sekolah sambil ngobrol kita membicarakan literasi gerakan. Ini kebetulan di lorong literasi nih. Ya, lorong literasi. Tampaknya lorong literasi bagi siswa SMA Muhammadiyah. Ya, gitu. Baik, oke. Mas Jaki, tadi saya mengawali tentang ayat pertama Iqra itu ya. Nah, tafsiran tentang Iqra ya, kalau Mas Jaki melihat sendiri tafsir Iqra itu seperti apa Mas? Kenapa ayat pertama ini bicara tentang Iqra, perintah langsung bacalah ya, seperti itu. Terima kasih Mas Hendro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perintah pertama kan Iqra, ayatnya kan gini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhan Allah. Nama Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakanmu. Itu berarti Iqra ya bisa dipahami harfiah, membaca dalam artian ya bacalah, mulailah untuk membaca ajaran Islam, syariat Islam mulai diturunkan pelan-pelan. Berarti secara harfiah begitu, membaca itu memahami aturan Islam. Karena ini loh sudah secara resmi kamu Rasulullah diangkat. Sekarang saatnya mari membaca aturan Allah, mari membaca aturan syariat Islam untuk umatmu. Itu secara harfiah seperti itu. Kalau secara di filosofis membaca itu bisa berarti membaca itu bukalah pikiranmu, bukalah pikiranmu. Ini loh ajaran Islam yang dulu dari Nabi Adam sampai kamu, tapi tertutupi. Karena ada penyimpangan di sana sini. Ayo dibuka lagi pikiranmu, ayo dibaca. Nah, tapi bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan. Itu berarti membaca itu dengan sesuai aturan ajaran Allah, ajaran Islam. Ayat itu kan ada dua, ada qauliyah, ada qauliyah. Qauliyah itu ayat-ayat yang tertulis ya, yang diucapkan, yang ditulis. Di Quran itu qauliyah, tapi ada kauniyah. Kauniyah itu alam semesta ini, kehidupan hidup masyarakat, kemudian kehidupan sosial, kemudian alam. Tapi dibaca, dipelajari, tapi dengan nama Tuhan, tapi dengan aturan Allah. Aja mbok waca dengan sakarep dhewe. Jadi bukalah, baca itu bisa berarti pelajarilah. Mulai dari syariat Islam, bukalah. Pahamilah alam, luas, luas sekali. Jadi membaca itu bukan hanya sekedar secara teknis membaca huruf, kalimat, tetapi ada juga ini ya, membaca secara keseluruhan biar bisa memahami konteks. Karena membaca, memahami konteks, belajar baik dari ayat qauliyah, ayat kauniyah. Ya, untuk memperoleh ilmu agar fungsi kita sebagai khalifah mengelola alam, mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia. Karena kalau kita artikan membaca secara harfiah itu, Nabi saat itu keadaannya umi. Dan Nabi sampai meninggal memang umi, memang kondisinya tidak
tidak membaca dan membaca. Bahkan kondisi itu menjadi bukti bahwa Quran itu bukan buatan Rasulullah, tapi itu memang wahyu. Betul. Maka aturannya bacalah, bacalah itu ya dibuka gitu. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu itu kan. Berarti dengan aturan, dengan buat view-nya Allah, dengan kacamatanya aturan Allah. Ya begitu. Jadi kita membahas tadi tentang ikro ya, bukan hanya sekedar membaca secara konteks teknis ya, membaca huruf per huruf kalimat, tapi ada perlu memahami ya. Itu, ya. Bahasanya yang lebih mudah, ada yang tekstual, ada yang kontekstual seperti itu. Ya, kita pahami ini secara tekstual atau secara kontekstual. Oke, Mas, menarik ini ya tentang budaya membaca ini ya. Om saya tuh pernah membaca tulisan jenengan loh Mas, yang tentang membaca, budaya membaca, kebiasaan membaca, ada tingkatan-tingkatannya ternyata ya. Ya sekedar hobi, bahkan ada tingkat yang lebih tinggi itu tingkat advance ya. Tingkat advance ini sebenarnya mungkin bisa diurai ya Mas. Tingkatan membaca itu seperti apa ya? Dan memang apakah memang ada korelasinya ya dengan kebudayaan, dengan kemajuan sebuah umat, sebuah bangsa dengan membaca tersebut? Ada korelasinya dengan membaca dengan kemajuan sebuah bangsa. Membaca itu jika jadi sebuah habit dari suatu bangsa, maka bangsa itu akan mengalami kemajuan. Karena membaca itu sebuah latihan, latihan membentuk pemikiran, paradigmanya menjadi besar. Karena membaca itu diawali membaca biasa aja. Membaca itu sebagai kewajiban dulu, kemudian aja membaca sebagai hobi. Yang tingkat tinggi tadi membaca dengan critical thinking, dengan berpikir kritis. Itu levelnya udah paling tinggi. Orang kalau sering membaca, insya Allah pikiran itu akan mengarah ke situ. Pertama mungkin membacanya sebagai hobi menjadi kewajiban, karena orang harus bisa membaca. Wajib kan kita buta huruf harus dihilangkan. Dulu programnya Orde Baru salah satunya kan pemberantasan buta. Sekarang buta huruf udah hilang. Insya Allah udah bebas. Anak-anak sekarang usia TK 5 sudah bisa. Bahkan tanpa harus diwajibkan masuk SD harus bisa membaca, mereka sudah bisa membaca dengan sendirinya. Habis itu mereka menjadi habit, hobi. Kalau hobi tinggal bacaannya apa dulu. Kalau bacaannya yang penuh fantasi, maka mereka akan menjadi imajinasinya tinggi. Kemudian kalau suka baca yang filosofis, maka akan berpikir agak filosofis. Lebih mendalam. Yang tinggi itu yang critical thinking. Jadi kalau Anda guru pernah mendengar kompetensi abad 21. Itu salah satunya kan critical thinking itu. Critical thinking, creative thinking, kolaborasi, komunikasi. 4 ya. Kalau critical thinking sama kreativitas itu salah satunya didapat dari kebiasaan membaca. Orang berpikir itu kan ada tiga kemampuan berpikir. Analitik, ada critical thinking, ada kreatif. Nah, analitik itu kalau membaca level pertamanya bisa menganalisa. Oh, ini larinya ke sana. Oh, ini tokohnya ini. Kalau membaca itu meskipun hanya novel fiksi. Oh, bisa menganalisa. Oh, tokohnya ini. Yang jahat ini. Oh, plotnya itu naik turun gitu. Itu analisa. Kemudian ada creative thinking. Nah, creative thinking mulai berpikir. Ini tokohnya dibalik seperti ini. Oh, tokohnya ternyata punya sifat seperti ini. Ini kalau dikorelasikan di dunia nyata seperti ini. Itu kayak di Harry Potter tuh. Yang ketiga ini kreatif. Kreatif itu para pembaca itu ternyata membuat fandom, fandom itu kayak membuat versi lain dari cerita yang asli. Contoh Harry Potter itu kan ceritanya udah baku seperti itu dari J.K. Rowling, ceritanya gitu. Mereka buat cerita sendiri dari pengembangan dari itu bisa berpikir kreatif. Penting itu membaca. Betul. Budaya membaca yang sudah levelnya di atas lebih hobi, di atas hobi, ya memang perlukan untuk pengembangan. Jadi korelasinya sangat kuat dengan sebuah
kemajuan budaya itu ya. Bagi di Muhammadiyah yang mengusung budaya berkemajuan, nampaknya kader-kadernya yang namanya membaca itu harus pada tingkat advance, bukan hanya sekedar hobi atau kewajiban gitu ya. Harus. Idealnya sehari berapa bacaan ya? Artikel minimal ya. Paling kan baca artikel, baca. Ya paling kan punya buku kesukaan, hobi baca. Tapi sekarang yang ramai adalah baca status ya. Oke, kita lanjutkan soal budaya. Ini tadi tentang korelasi budaya membaca dengan kemajuan ini ya sebuah umat atau bangsa. Kalau yang sudah tingkatnya advance dalam pengembangan kreatif ya. Makanya masyarakatnya jadi maju karena kreatif. Mereka akan berpikir terbuka. Oh, kalau masyarakat sama maju harus begini, makanya gini. Kalau dari sana referensi bacaan begini, itu maju. Kayak di barat tuh mereka meskipun gadget itu tidak ada, mereka tuh baca buku masih loh. Di kereta, di mobil dia. Saya sendiri melihat budaya seperti itu ketika ke Singapura. Iya kan? Budaya bacanya luar biasa dan saya sempat main ke perpustakaannya di NYP itu. Wah, luar biasa itu. Membuat nyaman baca di sana berjam-jam itu. Luar biasa untuk mendorong budaya membaca itu. Oke ya? Oke Mas, gini Mas. Mungkin sekarang ini kan sedang era informasi ya. Apapun informasi, tulisan, bacaan sangat mudah kita peroleh sebenarnya. Ya. Cuman ya dilihat kalau memang ini di tingkat literasi bahasa kita, kalau menurut Kementerian Pendidikan, mengapa program utamanya literasi sama numerasi ya. Literasi nampaknya secara PISA itu kan turun di bawah kita itu ya, makanya digenjot program-program literasi. Nah, karena gini ya, dengan banyaknya sumber bacaan, cuma ada sisi-sisi dampak negatif juga buat masyarakat ketika munculnya berita hoax ya, dimanfaatkan berita hoax, teknologi informasi, atau orang sering menyebutnya ini sedang mengalami obesitas informasi. Nah, coba Mas Jaki bisa melihat nggak fenomena obesitas informasi dengan budaya literasi yang ketika masih lemah, itu dampaknya akan seperti apa, Mas? Kalau orang itu literasinya remah, biasanya bacaannya dikit. Iya. Kalau bacaannya dikit, maka mereka akan lebih mudah menyimpulkan sesuatu. Iya. Karena referensinya sedikit. Iya. Referensinya sedikit, maka lebih cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Betul. Nah, itulah mengapa berita hoax itu berkembang dengan cepat. Iya. Karena literasi kita rendah. Iya. Kemudian berita yang ada kita telan mentah-mentah. Iya. Tidak kita tadi loh. Ada 4C itu, Bu. Salah satu critical thinking itu salah satunya untuk menghindari, untuk menyaring, memfilter berita-berita hoax seperti itu. Sumber bacaan-bacaannya hoax juga. Iya, betul. Makanya ini juga sering ya. Makanya ini jangan sampai organisasi atau lembaga ya, misalnya organisasi Muhammadiyah ini harus cerdas dengan melihat, harus perlu menyiapkan ya kader-kader yang kuat literasinya, harus menjadi program prioritas mungkin ya untuk kader literasi. Iya benar, tapi kita harus menyadari bahwa memang ada pergeseran budaya. Iya. Dulu itu manusia itu dulu itu orang suka membaca. Iya. Sekarang itu orang berubah ke visual. Manusia itu sekarang lebih suka visual. Lebih visual. Kalau dengan belajar 9 kecerdasan itu ada visual, auditory, kinestetik, ada musik, ada macam. Sekarang yang ada musik, ada macam-macam ya. 9 kecerdasan. Howard Gardner itu yang bilang. Itu yang kuat visual. Orang visual tuh sukanya ngelihat, nggak sukanya membaca. Maka sekarang yang berkembang cepat itu TikTok. Karena apa? Udah visual instan lagi. Itu masih sesuai dengan kita lah. Padahal yang sesuai dengan pasar lah. Sesuai dengan kondisi. Jadi sukanya yang visual dan singkat. Padahal sebuah informasi, sebuah ilmu itu tidak bisa disampaikan dengan singkat. Bisa jadi multi interpretasi ya. Iya, betul. Saya tidak suka dia. Dia itu dia yang mana itu loh.
apanya yang tidak sukai kan nggak lengkap gitu. Iya. Gitu. Makanya ya sulit membuat membudayakan membaca itu sulit, sangat sulit. Sangat sulit Ya, karena budaya membaca. Karena kita belum dapat culture membacanya, sudah budaya visualnya udah masuk Mas. gitu. Tentang budaya sulit membaca ya, sebelum kita ke ini kesimpulan ya Mas ya. Saya juga pernah membaca ya tulisan dari seorang dosen ya di sebuah artikel tuh ya, bagaimana beliau ini sekuat tenaga ingin membudayakan membaca ke mahasiswanya. Ya, ternyata saya lihat bagaimana perjuangannya itu luar biasa, ingin membangun budaya membaca. Jadi targetnya gimana sih mahasiswa ini mau membaca dengan, tapi ya memang buku kan memang mahal ya, agak mahal buku-buku kuliah itu. Kemudian dia memiliki teknik tersendiri itu ya, wajib membeli bukunya setiap satu aja, kemudian pertemuan berikutnya suruh membaca, pertemuan berikutnya merangkum dari buku yang dibeli, pertemuan berikutnya lagi menuliskan kembali apa yang sudah dibaca tanpa melihat buku dan rangkuman. Setelah itu yang dipresentasikan, habis itu tukar dengan temennya, karena satu kelas kan banyak yang beli buku beda-beda, terus menerus seperti itu sampai satu semester itu mahasiswa sudah banyak membaca buku, sampai seperti itunya. Harus dipaksa dulu, nanti terpaksa, kemudian terbiasa, baru menjadi budaya. Nah, kalau ingin jadi budaya unggul berarti harus budaya ini dipertanyakan terus menerus. Jadi tahapannya ya, makanya tadi dikatakan sulit ya, memang harus ada pemaksaan literasi. Kalau di jalur formal ya, itu sulit karena sekarang tuh yang diprioritaskan itu kecepatan ya. Instan sekarang. Ya. Bagaimana dalam waktu yang tepat bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Kalau membaca itu kan proses. Ya. Obarannya kalau membaca buku setebel ini kan butuh waktu. Kecuali orang ini istimewa punya kecerdasan memori, punya kecerdasan fotografik, jadi melihat satu lembar bisa membaca semuanya, bolehlah. Kalau rata-rata kan baca perlu pelan-pelan, itu kan jadi sulit sekali, sangat memang berat, karena di saat dia guru dosen itu punya idealisme untuk membiasakan mahasiswa membaca, tapi di sisi lain dia dituntut oleh kurikulum agar materi ini tersampaikan dengan cepat. Mahasiswa harus lulus dengan cepat. Itu. Jadi memang harus kalau solusinya harus dikembalikan ke masyarakat. Jadi yang membudayakan itu harusnya masyarakat, bukan hanya sekolah. Iya, budaya membaca termasuk di persyarikatan ini perlu dibudayakan ya. Harus. Kita masuk ke sesi persyarikatan Muhammadiyah dengan budaya literasi, terutama anak-anak muda, kader-kader mudanya, karena eranya tahu kita sedang era obesitas informasi. Apa sih yang harus dilakukan ya, mungkin dari perspektif pemuda ya, sebenarnya masih pemuda Muhammadiyah ini ya, coba perspektif pemuda apa ya? Obesitas informasi tapi minim literasi. Iya. Makanya itu problem itu. Ya, makanya jadinya hoax berkembang dengan cepat ya. Makanya saya tadi kan sudah matur, kalau kita serahkan ke sekolah nggak mampu, karena sekolah ada tuntutan kurikulum, harus dikembalikan ke masyarakat. Jadi sebuah gerakan masyarakat. Muhammadiyah itu kan bagian dari gerakan masyarakat. Ya, Muhammadiyah harus menginisiasi untuk mengembangkan literasi, sehingga dengan literasi itu maka anak-anak kader-kader atau warga itu punya kemampuan untuk menyaring informasi. Karena semakin banyak referensi yang dia baca, maka dia akan semakin lebih bijak, semakin lebih mumpuni, maka semakin lebih pinter membedakan antara hoax sama enggak. Pemuda memang harus menggerakkan ini. Tapi biasanya kalau pemuda itu kalah dengan gerakan yang sifatnya lebih pragmatis ya. Mungkin parpol itu, politik gitu, lebih menggiurkan daripada gerakan literasi dan lebih menghasilkan menghasilkan dalam artian gini, bisa ketemu teman banyak, dapat kenalan banyak, dapat jaringan banyak, jelas ya. Kalau membaca itu kan lama butuh waktu panjang, padahal itu tidak seksi membaca. Oh ya, tidak seksi. Tidak populer. Tidak populer. Tidak populer. Nah,
Iya. Dia menjadikan budaya membaca jadi populer tuh, yang program-program apa terusan. Jadi biar anak-anak muda ini paham betul ya, sehingga bisa memiliki budaya membaca tingkat advance itu. Coba saran terakhir Mas Jaki seperti apa Mas? Ya paling enggak buku itu apa? Buku itu harus ada di mana, di sebuah setiap pusat-pusat kegiatan Muhammadiyah itu harus ada buku. Maaf ya, buku fisik ya. Kalau e-book itu nggak banyak kebanyakan, buku itu harus ada. Kemudian ada mungkin ada gerakan mungkin hari Sabtu membaca, Rabu membaca, harus ada gerakan yang pasti itu. Kemudian diskusi seperti ini harus ada. Ya. Untuk mengkaji sebuah buku, kita pernah ya diskusi mengkaji sebuah buku. Harus ada. Ya. Itu akan memperkuat masalah. Ya. Kemudian harus ada penghargaan kepada orang-orang yang memang di literasi ya. Ini yang menjadi penyokong membangun budaya unggul itu. Iya. Literasi ini ya. Karena gini, membaca itu kan ekosistem. Jadi buku literasi itu harus dibentuk ekosistemnya. Ekosistem itu harus diciptakan ya, dengan cara apa? Secara fisik dikasih buku, maupun secara non fisik banyak diskusi, maupun apa ada stimulus dengan lomba-lomba. Iya, difasilitasi. Harus fasilitasi. Kalau nggak difasilitasi, lomba itu dalam rangka apa? Untuk memberi penghargaan kepada orang-orang yang memang punya kelebihan di bidang literasi. Kalau itu nggak ada ekosistemnya, nggak terbentuk, nonsen, nggak akan mungkin bisa. Ekosistem gitu ya, membentuk ekosistem. Soalnya saya membentuk ekosistem literasi. Ya, itu juga menjadi obrolan kemarin di rapat MPI itu. Yes. Kita akan mencoba menggali, memunculkan atau mendorong budaya literasi dengan ada lomba menulis artikel. Itu salah satu ikhtiar dari kemarin MPI. Selain menghidupkan website ya untuk menerima tulisan-tulisan, menerima berita dari Aum Muhammadiyah ini. Saya ini salah satu langkah positif dari MPI ya. Satu contoh ya, olahraga. Ya. Sport olahraga. Mengapa sepak bola itu bisa bergengsi, harganya mahal? Karena ekosistemnya diciptakan, kompetisinya dibuat. Iya. Itu bisa dibuat, ekosistem diciptakan, penghargaan yang tinggi, ya jadi populer. Betul. Contoh itu. Jadi ekosistem literasi di persyarikatan itu harus dibuat, harus dibudayakan ya, agar karena literasi ini menjadi penunjakan ayat pertama aja Iqra itu kan. Harus dibuat ekosistemnya. Iya. Setuju saya. Oke, ini sudah mengerucut kesimpulan. Jadi bagaimana untuk membentuk kader literasi? Iya. Ya, daya dorong untuk membuat ekosistem yang terkait gerakan serta penghargaan itu harus diciptakan. Sehingga kalau itu terus menerus akan menjadi budaya unggul, dan mudah-mudahan nanti dengan upaya seperti ini tingkat budaya membaca pada tingkat advance ya. Iya, itu kan banyak tuh teori tentang tipping point, apa teori itu yang apa. Jadi memang perlu dibuat lingkungannya. Baik. Sudah mengerucut Mas Jaki. Terima kasih ya obrolan kita di sore di siang. Itu agak mendung ya siang hari ini ya, tentang membentuk kader literasi. Kemudian kita berada di lorong literasi sebuah Aum Muhammadiyah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, dan kami pamit ya Sohibudha, sampai di sini saja obrolan kita tentang kader literasi ya, yang itu tadi kita berbicara dari ayat pertama yang turun Iqra sampai pada analisis sampai sekarang di kondisi yang obesitas informasi. Jangan sampai kita generasi muda itu lemah dalam hal literasi. Kondisinya obesitas informasi tapi miskin literasi. Ini kondisi saat ini. Ya, makanya perlu ada gerakan membuat ekosistem. Ekosistem literasi. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.